A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi ini setelah sarapan, kami duduk di ruang tengah. Aku dan Seva. Aden masih bergelung selimut. Kubiarkan saja karena tadi malam setelah kejadian itu, dia tidak lagi bisa tidur. Buku tua milik Badar teronggok di meja. Seva masih enggan membukanya. Begitupun diriku. Apa rumah ini dulunya milik Badar? Tanya Seva memulai percakapan. Entah, bisa jadi sih. Karena buku miliknya kutemukan di lemari tua itu. Kira-kira suaminya masih hidup gak ya? Seva merebahkan kepala pada sandaran sofa. Aku mengangkat bahu. Banyak pertanyaan bergelayut di kepala. Ingin kumuntahkan pada Mbah Tar. Namun, menemui wanita tua itu saja butuh perjuangan. Pikiranku justru ke lelaki misterius yang 2 kali kami jumpai. Siapa dia sebenarnya? Bu Kerat, pinta Seva menyodorkan buku tersebut. Kamu ngerti aksara Jawa? Tanyaku menunjuk sampul depan. Enggak lah, makanya aku pingin kamu bacain. Tawa Seva. Ini dibaca Baba Desa Ngangkrek Cokanti. Gak tertulis nama penulisnya. Tapi seperti yang kita tahu, Mbah Tar pemilik buku ini. Aku mulai membuka halaman pertama. Kosong. Seva sampai menunduk untuk memastikan bahwa memang tidak ada tulisan apapun di bagian itu. Kenapa ini kosong? Tunjuk Seva. Aku mengendikan bahu. Kalau aku tahu, pasti sudah aku ceritakan apa sebabnya. Seva beranjak ke dapur, mengambil air minum. Saat kembali duduk, dia meneteskan sedikit air ke permukaan halaman yang kosong. Sev, tunggu. Kita lihat apa ada tulisan yang muncul. Beberapa saat kemudian, bayangan samar mulai terlihat. Tarsimah binti Jauhari. Nah kan, sekarang jelas ini milik Mbah Tar. Senyum Seva puas. Aku hanya melongo, tetapi kemudian tersadar bahwa ini hanya trik simpel yang biasa digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Ternyata cara itu sudah ada sejak lama. Cukup lama. Aku menerjemah setiap aksara Jawa yang tertulis. Beberapa gambar kami tandai, termasuk adegan permainan jamuran dan ritual. Entah, lirik lagu Rumekso ing wengi muncul beberapa kali, terutama saat ada gambar purnama menggantung. Apa yang harus dipelajari? Seva mengucak mata. Tulisan yang beberapa sudah menghilang membuat mata buram. Entahlah, aku belum mengerti maksud dari gambar-gambar ini.
terutama permainan jamuran. Padahal dulu permainan itu yang kami nanti saat bulan purnama. Tapi kenapa sekarang? Rat, ini bukannya halaman rumah kamu ya? Yang kutangkap, lingkaran hitam ini tanah yang tidak bisa ditumbuhi apapun. Tiba-tiba, Seva menunjuk gambar sebuah halaman dengan lingkaran hitam di sudutnya. Saat kuamati, memang benar, itu seperti gambaran tanah. Aneh, di bawah jendela. Kalau diurutkan dari halaman depan, semua gambar ini berkaitan. Ritual, permainan jamuran, tanah berbentuk lingkaran, lalu ludira, artinya darah. Selaku menunjuk satu tulisan kecil di dalam gambar lingkaran tersebut. Jangan-jangan ini benar tentang ritual penyembahan Baal. Dengan menumbalkan anak yang disembelih. Seva mendelik. Mulutku tidak menyahut. Perkataannya benar. Tetapi aku enggan mengiyakan. Semua gambar itu merupakan prosesi pemberian sajen kepada Baal. Lalu, tanah yang membentuk lingkaran adalah tempat menampung darah korban. Sev, aku gak kuat. Kita akhiri sampai di sini dulu. Ucapku lalu membawa buku tersebut ke kamar. Perutku sangat mual. Boleh aku pinjam sebentar, Rat? Aku termangu, mengingat kejadian kemarin saat buku tersebut hilang. Harusnya menjadi pelajaran agar lebih hati-hati. Namun, bukankah Seva sahabat yang kupercaya? Mungkin tidak masalah. Baiklah. Kepalaku memberat. Semalam, hari yang panjang untuk kami lewati. Kedatangan lelaki misterius itu membuatku berjaga. Aku takut dia salah satu pengikut Baal yang sedang mengawasi Aden. Dari gerak-gerik mencurigakan, sepertinya dia tahu sesuatu. Aku melangkah ke kamar Aden. Hari sudah cukup siang. Harusnya dia sudah bangun lalu sarapan. Namun, kamarnya kosong. Kemana Aden? Singkat cerita, Seva bersiap dengan ranselnya. Aku tahu di dalam tas itu terdapat berbagai macam benda, termasuk senjata api dan belati. Entah dapat izin dari mana wanita itu bisa memiliki senjata-senjata tersebut. Memang orang tuanya adalah aparat keamanan negara. Namun, apa dengan begitu bisa membebaskan anggota keluarganya memiliki senjata api? Seva, tolong jangan gegabah. Yang kita hadapi ini bukan sembarang manusia. Tapi Rat, kamu mau membiarkan Aden dibawa lelaki itu? Seva terlihat gusar. Belum tentu dia yang bawa Aden. Kita harus bisa berpikir jernih, ujarku lemah. Di situasi begini, entah kenapa aku masih bisa berkata demikian. Padahal anakku sedang menghilang. Namun, sejak dari rumah Bahtar kemarin, terbesit rasa tenang sedikit saat tahu Aden ada yang melindungi. Entah siapa. Terus kamu mau diam saja? Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mungkinkah membiarkan Seva ke hutan sendirian? Baiklah, aku ikut. Tapi, kumohon jangan asal menyerang siapapun itu. Aku gak janji. Tukasnya lalu ke samping rumah.
Lewat sanalah kami menuju hutan jati. Rumpun mawar yang semalam habis dipangkas lelaki itu mengeluarkan aroma aneh, amis dan agak busuk. Semua daun langsung mengering. Padahal hanya hitungan jam saja terbabat dari dahan. Memang, semua yang ada di sini rasanya tidak normal. Termasuk aku, yang harus terjerumus dalam desa dengan sejarah kelamnya. Seva berjalan tergesa. Aku mengikuti sambil pandangan menyisir sekitar. Barangkali Aden berada tak jauh dari rumah. Saat tidak aku jumpai dirinya di kamar. Pintu belakang yang menuju sumur terbuka. Kami segera mencari ke sekitar, bahkan ke lubang sumur yang memang belum ditutup. Tidak ada. Bocah itu seperti lenyap begitu saja. Padahal belum lama ku tinggal duduk di ruang tengah. Asumsi Seva, Aden diculik lelaki misterius yang semalam datang. Siapa lagi? Hanya orang itu yang kami jumpai dalam keadaan tidak baik. Satu hal yang mengganjal pikiran, orang tersebut menanyakan nama lengkap Aden. Untuk apa? Jangan-jangan dia sekutu kakek-kakek yang nyaris menculik Aden. Namun, ada orang lain yang membuatku cemas. Pak Yono, kedatangan ketua RT tersebut yang memberikan telur ayam kampung dan telur burung untuk Aden sangat mencurigakan. Aku menghentikan langkah, lalu memanggil Seva. Sev, tunggu. Kita ke rumah Pak Yono sekarang. Seva menoleh, wajahnya terlihat heran. Kenapa? Kamu mau melapor? Gak ada waktu, Rat. Bukan. Kamu ingat, dia memberikan telur burung yang langsung dimakan mentah-mentah oleh Aden. Aku curiga padanya. Raut wajah wanita itu terlihat bingung. Aku tahu, dia masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa Aden diculik oleh si lelaki misterius. Baiklah, kalau kamu gak mau ke rumah Pak Yono, biar aku saja. Mungkin memang lebih baik kita berpencar, ujarku kemudian. Aku segera berbalik, meninggalkan Seva yang termangu. Kupikir dia akan meneruskan langkah ke hutan jati, tetapi ternyata mengekor di belakang. Di jalan, kami tidak menjumpai siapapun. Hamparan sawah di sisi kanan. Tak terlihat ada petani yang menggarap, menyiangi gulma, atau dalam istilah Jawa Matun, misalnya. Padahal, setauku musim seperti ini adalah saat matun dimulai. Namun, jangankan menyiangi gulma, proses pembajakan sawah dan tandur, aku belum pernah melihatnya. Sawah itu seperti tumbuh begitu saja, tanpa ada yang mengelola. Rumah penduduk mulai terlihat sepi. Hanya ada beberapa warga yang menumbuk padi di halaman samping rumah mereka. Aku baru tahu kalau penduduk sekitar masih menggunakan lesung untuk menggiling padi. Apa memang seperti ini keseharian mereka, Rat? Seva menggamit lenganku. Mungkin aku tidak pernah keliling, sahutku. Beberapa anak kecil bermain gundu tanpa suara tawa. Hanya sesekali jerit kekalahan yang terdengar. Benar-benar suasana yang canggung. Itu rumah Bondan, salah satu teman Aden yang dulu sering main ke rumah, tunjukku. Tidak lama lagi, rumah Pak Yono terlihat. Paling mencolok di antara rumah sekitar. Seva beberapa kali mengusap tengkuk. Katanya ada angin dingin yang berhembus. Padahal hari ini sudah cukup siang. Aku tidak merasakan apapun. Hanya keinginan agar cepat sampai di rumah ketua RT tersebut.
dan mencari keberadaan Aden. Rat, dengar. Seva menghentikan langkah. Telapak tangan menangkup di daun telinga, mencoba menangkap suara yang dia dengar sekilas. Aku juga mendengarnya. Suara Aden. Langkah kami saling berpacu menuju asal suara Aden. Awalnya di dekat pohon randu, lalu berpindah menjauh hingga ke halaman belakang rumah Pak Yono. Seva terlebih dulu sampai. Aku menyusul kemudian dengan napas tersengal. Kulihat bocah itu sedang bermain dengan seorang anak perempuan sebaya. Aden. Aku meraih tubuhnya. Bocah itu menatapku dengan kesal. Baru kali ini kulihat wajah polos itu tertekuk marah. Ditepisnya tanganku, lalu beringsut menjauh. Den, ini Mama. Kamu kenapa sih? Aden mau main. Mama jangan ganggu Aden. Seva menepuk bahuku. Dia berbisik. Gadis itu bukannya bocah yang main saat padang bulan. Penjaga pertama saat jamuran. Aku terlonjak. Benar juga. Meski saat itu pencahayaan hanya temaram, wajahnya tidaklah asing. Tompel di bawah mata cukup menjadi penanda dia gadis yang sama. Aden, pulang yuk, sudah siang. Pucukku. Dia bergeming. Tangannya sibuk bermain karet gelang yang dilempar ke sebuah botol kaca, bergantian dengan bocah perempuan tersebut. Saat kuperhatikan, tangan gadis itu memiliki tanda lingkaran hitam, sama seperti Aden. Aden, kamu dengar Mama? Aku mulai sedikit kesal. Aden. Aden menoleh dengan cepat, lalu menggerling tajam. Tatapan mata itu seperti pernah kulihat. Entah di mana. Geraman dari dalam tubuhnya membuatku tersulut mundur. Seva merentangkan tangan kanan untuk melindungiku. Rat, kamu ingat apa yang tertulis dalam buku Mbah Dar di setiap gambar aneh? Kidung itu. Apa? Kidung Rumekso ing wengi. Lagu yang kamu bilang memiliki makna mengusir bala dan roh jahat. Bisik Seva cukup kuat. Sesaat kepalaku dipenuhi dengungan aneh. Tidak, aku hanya percaya dengan kekuatan doa. Itu yang selalu diajarkan oleh ibu. Ku coba merapalkan doa keselamatan dalam hati. Sial, dengungan aneh tersebut kini berubah menjadi alunan musik gamelan yang menggetarkan jiwa, memaksa bibir melantunkan lirik kidung. Aku merasa dunia mengayun lembut, menyapu mata untuk terpejam dalam lelap. Segala bebanku biarkan menguap, membaur bersama segumpal awan yang berarak menuju lubang hitam. Ratih. Aku mendengar panggilan itu. Mas Raffi. Dia membangunkanku sambil menimang seorang bayi. Tangannya terulur, memindahkan sang bayi ke pelukanku. Semoga kelak dia menjadi anak yang hebat, teguh dalam pendirian. Bagaimana kalau kita namainya Raden Antasena? Lelaki itu tersenyum penuh makna. Nama yang indah. Aku menyukainya. Raden Antasena. Aden. Aden. Seva menepuk pipiku. Terasa tangannya yang dingin menyentuh kulit.
Aku terbaring di teras belakang rumah seseorang. "Aden di mana? Apa yang terjadi?" "Tenang dulu, Rat. Aden ada di dalam. Dia sedang dirawat istrinya Pak Yono. Syukurlah kamu sudah sadar." Seva membantuku duduk. "Nanti ku ceritakan semuanya di rumah," bisik wanita itu. Setelah beberapa saat, kesadaranku mulai pulih. Pun dengan tenaga yang rasanya terserap habis, Seva memberiku air minum yang dibawanya dari rumah. "Aku mau ketemu Aden," ucapku mencoba berdiri. Meski lemas, kupaksakan memasuki rumah berdinding kayu dengan berbagai ukiran tersebut. Lantas yang berpijak. Serasa mencengkram telapak kaki. Hening. Di mana Aden berada? "Di sana," tunjuk Seva pada sebuah ruangan berpintu setengah terbuka. Aden terbaring di samping gadis yang tadi menemaninya bermain. Di dahi mereka tertempel selai daun dadap. Seorang wanita berkebaya duduk menghadap kedua bocah itu. "Aden," bisikku parau. "Oh, Anda sudah sadar. Duduklah. Sebentar lagi mereka bangun." Wanita itu menunjukkan kursi lain untuk kami duduk. Aku menatap Seva dengan cemas. Dia menepuk bahuku dan mengangguk, seolah meyakinkan bahwa Aden baik-baik saja. Kulihat tanda lingkaran hitam pada pergelangan tangannya menghilang. Kok bisa? Aden menggeliat, lalu perlahan membuka mata. "Mama." "Gusti Allah, Aden." Kupeluk bocah itu dengan erat. Matanya sudah seperti Adenku yang kemarin, jernih dan teduh. "Ayo pulang, Nak. Kita telepon Papa buat jemput," bisikku. Dia mengangguk. "Maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya Esti, istri Pak Yono. Istri kedua beliau. Tepatnya, itu anak saya. Namanya Arumi." Wanita itu memperkenalkan diri. Aku tidak terlalu menanggapi perkenalannya. Bagiku, yang terpenting segera membawa Aden pergi dari rumah dan desa aneh ini. Kutarik tangan Seva untuk bergegas membantu Aden berdiri. "Tunggu, Mbak Ratih. Ada yang ingin saya bicarakan." Esti bangkit dari duduknya. "Saya tidak ada urusan lagi di sini. Karena malam ini juga saya akan pulang ke kota." "Mbak Ratih bisa tenang dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Juga sedikit pesan yang mungkin bermanfaat." Esti masih bersikeras. "Terima kasih. Untuk apa?" "Arumi. Dia adalah gadis yang diperlukan untuk purnama depan. Saya sudah tidak bisa menyelamatkan jiwanya," tutur wanita itu lesu. Terlihat kerapuhan membayang di wajah ayunya. Jadi purnama depan dia akan dipersembahkan kepada Baal." Aku dan Seva saling tatap. "Lalu untuk selanjutnya atau purnama ke-9 adalah Aden. Tapi saya rasa belum terlambat untuk menyelamatkannya." "Bagaimana caranya? Saya harus keluar dari desa ini, bukan?" "Tidak.
Tanda lingkaran hitam itu hanya menghilang sesaat akibat kidung yang Mbak Rati nyanyikan. Seperti penangkal sementara, tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Nanti malam, tanda itu akan muncul lagi. Jadi, kemanapun kalian pergi, Pak Al dan pengikutnya pasti bisa menemukan Aden. Kupijat kening yang berdenyut. Aku kembali duduk di samping Aden. Kenapa Anda menceritakan ini kepada kami? Bukankah berbahaya karena di sini rumah Pak Yono? Tolong, jangan berpikiran buruk tentang suami saya. Karena beliau hanya mengikuti perintah Nyai. Di sini hanya ada saya dan Arumi. Pak Yono di rumah Nyai. Oh, Nyai itu istri pertama. Seperti apa dia sampai Pak Yono harus mengikuti perintahnya? Batinku. Saya menikah dengannya karena telah terikat perjanjian. Orang tua saya tidak bisa membayar hutang, lalu menyerahkan saya pada Pak Yono dengan syarat. Aku menunggu. Seva merangkul pundak Aden yang masih terlihat lemas. Menyerahkan keturunan saya kepada Baal Azubam. Jendela kamar terbanting dengan keras. Daunnya terhempas ke lantai. Esti terlihat panik. Dia menyuruh kami agar segera membawa Aden pergi. Kita tidak bisa melawan Baal sepenuhnya, tapi masih ada cara menyelamatkan Aden. Lakukan puasa mutih selama 40 hari dan ngeblang semalam sebelum padang bulan ke-9. Lalu malam di acara penyerahan korban, nyanyikan kidung remuk soeng wengi lengkap sebanyak 11 kali. Lawanlah iblis dengan kekuatan Tuhan. Esti mendorong kami keluar, kemudian menutup pintu. Kupandang Seva yang masih tercengang dengan keadaan. Ayo, kami bergegas meninggalkan tempat yang mendadak sepi. Tidak terlihat seorang warga pun di luar rumah. Kulirik jam tangan milik Seva. Ternyata sudah pukul 12 siang. Seva menggendong Aden karena bocah itu masih cukup lemas. Saat kuperhatikan, di sisi kiri ransel wanita itu tergantung sesuatu, terbungkus kantong kain hitam. Apa itu, Sev? Tunjukku. Dari Esti. Katanya telur burung gagak. Ada saat tertentu Aden membutuhkan asupan yang tidak biasa. Untuk berjaga-jaga, dia memberikan sekantong telur ini untuknya. Berjaga-jaga? Apa maksudnya? Tanyaku sewot. Aden bisa saja pergi sendiri ke hutan untuk mencari telur tersebut. Tadi pagi, Esti yang menemukan dia di sisi timur hutan jati. Hatiku meradang. Nyaris kupecahkan telur-telur itu. Andai saja tidak memikirkan kondisi Aden sekarang. Seva yang kelelahan makin mempercepat langkah. Aku mengikutinya dengan segumpal emosi yang tertahan. Tiba di rumah, Aden kami baringkan di kamar. Bergantian, aku dan Seva mandi. Sejak kejadian tadi pagi, kami berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Aden sendirian. Aku menyiapkan makan siang seadanya. Perut memang lapar, tetapi nafsu makan telah hilang. Kubuatkan bubur beras ketan untuk Aden. Aku tidak mau anakku makan telur burung mentah. Bagaimana menurutmu, Sev?
lontarku pada dia yang sedang sibuk mengetik. Tentang Esti, tadi dia cukup banyak bercerita saat kamu pingsan. Kidung itu memanglah doa penolak bala dan roh jahat. Sebagaimana Mbah tertuliskan, kamu melantunkannya tanpa sadar, seperti bukan dirimu. Pikiranku kusut. Apa benar begitu? Dulu, saat kecil aku pernah diruqyah karena ada satu jin yang selalu mengikuti. Meski bukan termasuk jin jahat, ibu tidak suka. Menurutnya, sebaik-baik penjaga adalah Allah, bukan jin ataupun kodam. Karena dikhawatirkan menjadi sifat syirik yang sangat berbahaya. Lalu, setauku pengikut tersebut pun telah pergi. Apa mungkin dia kembali? Rat. Iya. Akibat kidung tersebut, Aden dan Arumi menjerit lalu pingsan. Begitupun kamu. Seva menghentikan jemarinya yang sejak tadi menari di atas keyboard. Tubuhnya beringsut mendekatiku. Ceritakan saja semua beban masalahmu. Selama aku di sini, berbagilah denganku. Aku mengangguk. Bagiku, Seva sudah lebih dari sahabat. Sayang, wanita sebaik dirinya harus tersakiti oleh laki-laki tidak baik. Saat kecil, aku memang memiliki kodam pendamping. Tapi sepertinya sudah hilang saat ibu menyuruhku ruqyah. Ucapku. Belum. Seva menepuk lembut. Dia masih ada di diri kamu. Saat kecil, kamu sering puasa weton bukan? Kutatap mata Seva dengan kaget. Kamu tahu, sedikit banyak aku memiliki kepekaan. Tidak sungguh-sungguh bisa melihat, hanya merasakan eksistensinya. Kodam pendamping milikmu sepertinya kembali karena wilayah ini sangat padat dan posisimu sedang gak aman. Tanpa sadar, dirinya terpanggil untuk menjagamu. Aku menggoncang bahu Seva, tidak percaya dengan ucapannya. Ini benar kamu, Sev. Jangan buat aku takut. Hahaha. Ya betul akulah. Baru tadi kurasakan suasana sesungguhnya daerah ini. Esti yang membuka sedikit mata batinku dan memberikan ini untuk jaga-jaga. Seva menunjukkan sebuah gelang dari bambu kuning yang dirajang kecil-kecil. Untuk apa? Aku menatap curiga. Rat, tolong jangan salah paham dulu. Aku melakukan ini untuk membantu kalian. Meski awalnya memang demi kepentinganku sendiri, memperkuat cerita yang sedang kutulis. Seva berujar lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Andai benar Seva memanfaatkan keadaanku demi cerita yang sedang dia tulis, rasanya sangat keterlaluan. Namun, melihat kesungguhannya membantu kami, perlahan kuhapus pikiran buruk tersebut. Rat, maaf. Kalau kamu keberatan, aku bisa meminta Esti untuk menutupnya kembali. Aku menggeleng. Itu hak kamu, Sev. Silakan saja, asal dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Aku memikirkan lagi perkataan Esti kemarin. Jika ingin menyelamatkan Aden, lakukan puasa mutih selama 40 hari tanpa jeda dan ngebleng semalam.
sebelum padang bulan ke-9. Hal itu harus dilakukan sejak ketahuan diriku memiliki kodam karena amalan puasa weton dulu. Ibu melarang melakukan amalan yang tidak lazim. Maksudnya, kecuali puasa wajib dan sunnah yang diajarkan Rasul. Aku tidak diperbolehkan yang lain dengan tujuan tertentu. Puasa weton sendiri mulanya diajarkan oleh nenek. Kata beliau, agar jiwa ragaku sehat, setiap selapan harus puasa. Selain itu, yang utama adalah sebagai bentuk pendekatan terhadap roh sedulur papat, 5 pancer, yang telah membersamai kita. Pertama kakang kawah atau air ketuban. Kedua adi ari-ari atau plasenta. Ketiga getih atau darah. Keempat pusar atau pusar. Dan terakhir pancer, yakni diri kita sendiri. Saat itu juga beliau membuatkan nasi kluban yang diletakkan di atas ranjang tempat tidurku. Sejak kecil, kami memang tinggal bersama nenek dari ibuku, wanita yang masih memegang erat budaya Jawa tersebut. Sering mengajarkan hal-hal kejawen kepadaku, seperti nembang atau berkidung macapat. Lagu dalam bentuk puisi Jawa tersebut memiliki 11 jenis, yang masing-masing memiliki makna perjalanan manusia, mulai dari dalam kandungan, kehidupan di dunia, hingga meninggal. Rat, Seva menepuk bahuku. Kenapa? Aden, tanda lingkaran hitam itu sudah kembali, bisik Seva. Aku bergegas ke kamar. Benar saja, meski tertidur lelap, kulihat perubahan air mukanya mulai kentara. Tangan kanan yang memiliki tanda pun dingin. Tangan kanan yang memiliki tanda pun dingin. Kita mesti bagaimana? Seva terlihat panik. Biarkan saja. Aku akan mencoba melakukan apa yang Esti katakan, sahutku. Rat, tidak ada pilihan. Mas Raffi tidak bisa dihubungi sejak malam padang bulan kemarin. Kita tidak bisa keluar dari desa ini sampai urusan selesai. Tapi, kamu yakin puasa mutih itu berat? Dan lagi selama 40 hari. Kalau kamu ingin membantu, tolong jaga Aden selama aku melakukan puasa. Karena aku yakin akan ada banyak tantangan nantinya. Seva meremas rambut. Pendar khawatir itu masih bisa kutangkap. Aku menepuk lengannya, memastikan bahwa kekuatan Tuhan tidak ada tandingan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Tidak semua masalah bisa selesai dengan baik, namun menghadapinya adalah bentuk ikhtiar yang tidak boleh diabaikan. Aku izin ke kamar. Kalender Jawa yang kubawa saat pindahan sangat membantu menentukan tanggal untuk mulai puasa mutih. Jika padang bulan ke-6 terjadi 3 hari yang lalu, berarti menuju ke-7 kurang 27 hari lagi. Arumi, apa yang akan terjadi dengan bocah itu? Lalu, acara ritual tersebut sebenarnya dilakukan di mana? Menuju purnama ke-9, masih ada 86 hari lagi. Masih lama. Tetapi aku tetap harus berjaga. Seandainya Mas Raffi pulang, apa yang harus kukatakan? Pintu depan seperti terantuk sesuatu. Aku bergegas keluar untuk memeriksa. Seva pun melongok dari pintu kamar Aden. Biar aku saja, Rat, pinta Seva.
Gak usah, kamu tolong jaga Aden. Aku membuka pintu dengan pelan. Setelah sebelumnya mengintip dari jendela tidak ada siapa-siapa. Seikat buntalan kain terlihat jatuh dekat keset. Kupungut dengan pandangan waspada. Kertas. Aku meraba isinya terdapat kertas dan batu sebagai pemberat. Segera ku bawa masuk ke kamar Aden, di mana Seva menunggu dengan cemas. Apa itu, Rat? Entah. Mari kita buka. Ternyata sebuah surat tulisan tangan dari Esti. Untuk Mbak Ratih dan keluarga. Maaf, saya hanya berani mengirimkan surat ini yang saya titipkan kepada bocah kepercayaan. Tidak perlu tahu siapa bocah tersebut. Langsung saja ke inti. Rumah Mbak Ratih dulunya adalah milik pembangun desa ini. Dahulu bangunannya bukan seperti itu. Di bagian halaman ada lubang galian yang digunakan untuk menampung darah. Melalui lubang tersebut, Pak Al menyesap saripati darah korban. Setelah korban kehilangan nyawa, jasadnya dibungkus kain jarik lalu dimasukkan ke dalam sumur. Di sanalah para punggawa iblis tersebut menikmati makanannya. Namun sekarang, acara ritual penyerahan korban dilakukan di sisi selatan hutan jati, tepatnya di balai desa, tempat acara padang bulan kemarin. Di sana adalah pintu kedua Baal. Saat semuanya berakhir, Mbak akan tahu siapa sebenarnya orang-orang yang menghuni desa ini, termasuk saya. Salam, Esti. Kuserahkan surat tersebut kepada Seva. Tinta yang meluber kemana-mana menandakan Esti menuliskan itu dengan terburu-buru. Bahkan beberapa huruf tergantung satu sama lain, membuatku sedikit kesulitan dalam membaca. Itu artinya tanah aneh yang kamu maksud. Aku mengangguk. Tanah hitam yang membentuk lingkaran di halaman ternyata memang memiliki kisah mengerikan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.